Kali ini kami bisa berkumpul bersama dan memuji menyembah kami akan menyembah. Terima kasih Tuhan, puji hormat syukur kemuliaan di dalam nama Yesus. Amin. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku
Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Siap anak-anak-Mu, oleh karena itu kami sekarang saat ini bersyukur dari segenap hati kami karena kami mengalami kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu penuh atas setiap kami anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan sebentar lagi kami tidak sharing satu sama lain. Kau berkati setiap kami Tuhan untuk kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Roh Kudus Kau yang membimbing kami, Roh Kudus Kau yang memberikan kami pengertian, hikmat, pewahyuan, sehingga kami boleh menerima semua itu yang terbaik bagi kami, lengkap Tuhan, sempurna. Terima kasih Bapa, dan kita semuanya siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Iya, aduh. Ini yang ulang tahun nih katanya baru. Oh iya Pak. Ya, terima kasih. Sedap. Dua-dua. Oh ya, Ini pertemuan perdana. iya. Kebetulan jadi ada yang ulang tahun. Yang ulang tahun namanya Pak Heri atau Pak Heri yang mana ya Pak? Kenapa ya? Saya atas selamat ulang tahun pada Pak Heri. Pak Heri mana tuh? Silakan yang ulang tahun duduk di luar. Kita bisa siram. Selamat ulang tahun pada Pak Heri. Sehat selalu. Terus yang kedua Bu Ibri tetap semangat, sehat selalu. Amin. Dengan semangat. Amin. Ya. Dan panjang umur. Selamat ulang tahun Pak Heri. Ya. Sehat selalu, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat Pak. Amin. On fire Pak. Stay Pak. Ya. Dan Amin. ini karena pertemuan perdana ini Pak Samuel yang mau. Oh nanti dulu, didoakan dulu yang ulang tahun. Yang mendoakan yang tertua. Loh, Iya, yang tertua yang mendoakan. Ayo yang ulang tahun. Gini, karena saya kan terlambat datangnya. Oh nggak enggak, enak. Jadi kalau bisa bagaimana kalau saya yang menuju? Kalau terlambat itu kalau sudah selesai. Ini belum, ini baru mulai. Tidak mengurangi Pak terlambat. Ayo, namanya Ayo, Pak. yang tua itu memberkati yang muda. Setuju. Bagaimana kalau diwakilkan dengan ini? Yang memberkati yang tertua, berkati penting. Ya, ayo Pak. Ayolah, yuk. Alek, doa yang ulang tahun. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara kami seiman. Terima kasih pada saat ini Tuhan kami memberkati Pak Heri yang berulang tahun. Mungkin hari ini saya atau warungnya ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati, selalu sukacita dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada sore ini. Kami juga berdoa untuk Bu Indi juga yang ulang tahun. Kami percaya Kau juga memberkati hidupnya, Amin. memberikan damai sejahtera. Amin. Dan kami percaya dimanapun Tuhan hamba-Mu ini diberkati. Amin. Terima kasih Kau sudah memberikan saudara ini. Kami akan bersama ada konser sore ini dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Potongku. Kuenya nggak ada. Ayamnya masih hidup. Saya ini kenalan dulu, warga baru. Warga baru. Warga baru kan ini ada ini baru ini semua baru datang. Ini tiga. Oh ya 1, 2, 3. Mas Budi. Ayo. Silahkan memperkenalkan dulu. namanya dulu. Iya. Selamat sore semuanya, saya perkenalkan nama saya Ibu Wiwir, tinggal saya di Sendang Kembang dekat sini, Sumirjo.
suami saya bekerja di security, anak Kok suami saya kan nunjuknya ke kiri. Oh. Suami saya kan yang mana bingung saya Bu. Jangan-jangan. Ya ini lagi kerja sektor. Ini Ibu kenal tetangga sama kayak ini Pak Haji. Iya, tapi saya kenalnya di sini, malah bapaknya kenal sama anak saya. Oh, tapi dia kenal Pak Haji kan kenal sama Satpam. Berarti masih sepantaran anaknya itu. Pak Haji ini sepantaran anaknya itu berarti. Anaknya bapak ya. Oh, iya. Mas Fajar itu putranya Berarti bapak. masih muda Ibu. Anak saya tuh dianuan sama Pak Anu Fajar tuh Tetangga. temennya saya White Corpri. Ya. Namanya Ibu siapa? Ibu Wiwin. Wiwi. Ya. Wiwin. Oh Wiwin, oh ya pernah ceritain kok. Benar. Ya benar nggak Pak? Waktu sering cerita kan nanti kita mau ngajak Bu Wiwin. Pernah kok sering Mungkin cerita. itu aja Bu perkenalan saya. Terus sama Mbak. Itu ada Eva. Kenalkan nama saya Eva Karina. Rumah saya di Gunung Pati. Dan Siapa? saya Namanya Siapa? Namanya Eva Karina. Eva. bukan Evarnas loh, ada Evarnas. Eva Karina. Karina dari rumah saya Gunung Pati. Bukan di Gunung Jawa. Kami Dia tak ada saudaranya kan Gunung Keluh. saya sudah ada di sini karena Pak Alex juga. Waduh, Alex ini ngajak-ngajak. Alex, aduh. Jadi Bukan Dan karena terima tua. kasih banyak teman, ya banyak Ya. teman juga bersyukur aja lah. Dan ya Mas Yudi. Ya. ini pernah ikut juga ya Kemarin. Karena Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Yudi. Rumah saya daerah Beringin, Ngalian. Nah, ada di sini dari undangan Pasam, jemaat dari Pasam. berarti hampir deket rumah dia. Oh dekat. Selamat datang. Selamat. Nah, terima kasih kedatangan bisa bergabung bersama kami. Semoga untuk lanjut ya. Amin. Amin. Yang penting baru nggak ada, yang penting happy birthday. Ya, itu aja. Kami bersama aja. Yang ini Yang ini Mbak, miring banget ya. Ya, mirip banget. Saya cuma nggak tahu. Nah, terus pertanyaannya, siapa yang belum pernah bermimpi? Semua pernah mimpi ya? sering saya diambil tiap hari. Mimpinya aneh-aneh jadi saya malu bercerita. Mimpinya aneh-aneh. Gitu jadi. Mimpinya aneh-aneh ya Pak ya? Iya. Nah, Biasanya jangan mimpi. nah, di sini kan kita mau bahas tentang mimpi, ya kan? Saya juga nggak tahu nih mulai dari mana nih tiba-tiba ya kan, tetapi cuma saya kasih dasarnya aja ya. Dasarnya karena mimpi itu biasanya itu dari apa ya? Dari kalau ini kan mimpi beda sama impian ya. Ini yang bisa dimaksud impian, ya kan? Impian itu kan istilahnya seperti harapan kita, ya kan? Harapan kita, makanya kadang-kadang orang yang punya harapan terlalu tinggi dibilang sama temennya ngimpi kali ya kan. Nah, sebenarnya tidak ada masalah di situ, ya kan. Jadi misalkan kita punya mimpi yang luar biasa pun, yang istilahnya tidak terukur pun, tidak ada masalah sebenarnya, ya kan. Karena segala sesuatu itu bisa dicapai, ya kan. Tinggal bagaimana dasarnya dulu yang kita harus tahu, ya kan. Dasar untuk kita membuat suatu impian, membuat suatu dream. Memang saya pribadi jarang membuat suatu impian pribadi karena saya lebih sering, kalau saya pribadi sering bergerak di dalam visi, ya kan, dalam visi. Itu juga bisa disebut sebagai impian, juga bisa karena kita punya visi, punya impian. Cuma kalau visi itu, kalau impian itu lebih banyak ke keinginan, ya kan. Aku punya keinginan. Untuk tahun ini aku punya impian, ingin apa seperti itu. Ingin mobil, ingin rumah, atau ingin pelayanannya lebih meningkat lagi, atau ingin menikah, atau ingin punya anak, ya kan, atau mungkin ingin apapun yang keinginan itu sebagian besar orang membangun impian dari seperti itu, ya.
Nah, tetapi kalau visi itu bisa juga, itu mengandung impian, tetapi kalau visi itu lebih ke dia punya dasar yang kuat, lebih punya dasar dari bagaimana dari awal dia tuh membangun impian itu sumbernya dari mana. Begitu. Jadi kalau visi itu bisa, itu mengandung impian, tetapi yang ditekankan adalah dasarnya harus kuat. Nah, sehingga bagaimana kita membangun dasar itu dari apa? Dari pasir, dari batu, apa dari apa? Dari air atau dari sesuatu? Apa nggak ada dasarnya? Nah, itu impian, keinginan kita. Nah, kalau bicara masalah dasar yang kuat, kita akan bahas tentang benih ya, tentang benih ya kan. Dimana di Markus 4 itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih ya kan. Benih ada yang ditabur di tanah berbatu, ada yang ditabur di tanah yang kayak onak durinya ya kan, kayak ditabur di tanah yang pasir ya. Tapi juga dia ditabur di tanah yang subur ya. Kita semua pasti pernah dengar itu semua ya, cerita itu ya, perumpamaan itu ya. Nah, jadi di sini Tuhan tekankan bagaimana kita membangun dasar itu sendiri. Tetapi dikatakan bahwa nantinya ya, ketika kita menabur benih, yang diharapkan apa dari benih yang kita tabur itu? Ya, hasilnya, tuaiannya ya. Sama ketika kita membangun impian, ketika kita membangun visi ya, dan kita bergerak, kita seperti menabur suatu benih, dan pada saatnya kita berharap pasti semua petani, semua penabur benih pasti akan berharap panenannya, impiannya itu terwujud ya. Nah, itu jadi dasarnya dari situ. Nah, di sini Yesus itu berkata bahwa benih itu adalah apa? Di dalam Markus 4:14, benih itu adalah firman Tuhan ya. Kita harus punya dasar itu dulu ya. Benih itu yang pertama adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau membangun apapun itu dalam suatu kehidupan kita, kita harus kuat dulu di situ ya. Kita harus belajar dulu firman Tuhan, kita harus punya dulu firman Tuhan, kita harus ditaburi firman Tuhan dulu, dan ditaburkannya pun pada hati yang subur, hati yang yang bisa menerima dengan baik. Pertanyaannya, apakah hati kita sudah seperti itu? Karena di dalam Tuhan itu semua pasti ya, ada ukurannya ya. Pertanyaannya, kita tidak usah bicara tentang tanah yang nggak subur, tanah yang pasir, berbatu maupun beronak dulu. Kita berbicara tentang tanah yang subur. Karena tanah itu adalah menggambarkan hati kita ya. Nah, kalau kita baca di dalam karena ini mendadak jadi harus agak lama cari firman-Nya. Dan di Yesaya 11 ayat 19 ya, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat ya. Di situ dia Yesaya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang baru, hati yang bagus ini bukan dari usaha kita ya, di sini ya. Karena di sini katakan kamu akan kuberikan. Jadi yang menjadikan hati kita ini baru, hati kita ini subur, itu bukan diri kita sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan. Nah, pertanyaannya, kapan itu diberikan? Kapan itu diberikan? Diberikan ketika kita mengalami lahir baru.
ketika kita mengalami lahir baru, otomatis saat itu juga kita berikan hati yang baru, hati yang subur, hati yang layak, yang baik untuk ditaburi benih saat itu juga. Amin. Ya, jadi jangan kita ragu-ragu lagi, jangan kita oh jangan-jangan aku nih hatiku masih pasir, hatiku masih berbatu-batu, atau hatiku masih beronak dulu. Enggak. Kenyataannya ketika kita sudah lahir baru, kita diberikan hati yang baru, hati yang baik untuk ditaburi firman Tuhan, hati yang baik untuk ditaburi benih Tuhan. Ya, ini kenyataannya. Kalau kita masih susah menerima firman Tuhan, perkaranya bukan di hati yang baru itu. Perkaranya karena kita kurang pengetahuan di situ. Ya, perkaranya karena jiwa kita, pikiran kita belum diperbarui. Ya, kita tidak memperbarui dengan firman Tuhan itu tadi, dengan benih-benih kita menerima. Apakah kita setiap hari menerima benih yang baik? Karena benih yang diberikan oleh Tuhan, firman itu selalu adalah benih yang baik. Apakah tiap hari kita menerima itu? Ya. Nah, di situ. Jadi mulai berdayakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kita membangun impian, untuk kita membangun visi itu, yaitu hati yang baru itu. Itu yang pertama. Yang pertama, kita sudah percaya, kita sudah tahu, oh ya, hatiku ini sudah diperbarui. Jadi aku siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Nah, mulai hidup di dalam benih firman Tuhan itu. Ya. Nah, kemudian bahwa benih itu nanti bertumbuh. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Ya, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku tuh kita bicara masalah hati tadi. Hati yang sudah diperbarui itu tadi adalah tanda bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, hati kita bukan adalah hati yang baik. Ya. Karena kita sudah lahir baru, kita tinggal di dalam Tuhan, hati kita ini hati yang baik. Makanya Tuhan pun berkenan untuk tinggal di situ. Ya, kita dikatakan sebagai bait Allah. Nah, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita tahu bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Artinya apa? Hati kita ini dipenuhi firman Tuhan. Ya, dipenuhi firman Tuhan. Sehingga bagaimana firman itu keluar, dinyatakan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita melalui apa? Pola pikir kita yang diperbarui. Ya. Nah, dari hasil perenungan kita. Nah, kalau kita sudah tinggal di dalam Dia dan benihnya juga sudah ditaburkan dalam kita, dikatakan di sini apa? Yohanes 15:7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Membuatlah impian apapun, engkau akan mewujudkannya. Aku akan memperolehkannya. Buatlah visi sebesar apapun, gitu loh. Itu akan terwujud. Engkau akan menerima. Amin. Amin. Ya. Jadi dasarnya dulu tadi, hati yang baik tadi dan firman tadi. Ya. Kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Silakan nanti nulis apa yang di Tuhan taruh, apa keinginan ya yang sesuai dengan benih tadi di dalam buku ya masing-masing di rumah ya Pak Heri ya. Dikumpulin nggak Pak Heri? Nggak usah. Oh, dikumpulin dapat hadiah ya. Iya. Nah, iya. Nah, itu bangun aja itu ya, digambar. Atau kalau misalkan pengen apa Anda bisa gambar, cari gambarnya, gunting nempelin. Seperti itu ya, hati-hati jangan gambarnya mobilnya orang. Ya. Nah, masukkan ke buku itu, bangun dan percaya di situ. Ya, percaya oh ya, Tuhan, firman-Mu berkata ketika hatiku diperbarui dan firman-Mu tinggal di dalam aku minta apa saja, aku ingin apa aja di sini, ya. Tentunya keinginan itu sesuai dengan apa yang Tuhan tabur gitu loh. Ya kan? Tentunya keinginan-keinginan itu sesuai dengan apa yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita.
Tuhan ingin kita kaya, ya Tuhan ingin kita kaya. Tuhan ingin kita makmur, ya Tuhan ingin kita makmur. Karena firman-Nya berkata, Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ya, artinya kaya ini apa? Kaya dalam hal rohani, dan itu bisa dimanifestasikan dalam wujud apapun secara fisik, gitu. Ya. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ya. Nah, kemiskinan Yesus pada waktu itu, ya, bukan standar kemiskinan manusia, ya kan? Kenapa? Karena dia punya atau di dunia dia punya rumah, punya pabrik mebel, ya kan? Dia bukan orang yang miskin, dia bisa bayar pajak, ya kan? Tetapi ukuran miskinnya dia dibandingkan ketika dia ada di surga, gitu. Dibandingkan dengan ketika dia ada di surga, dia begitu kayanya, gitu. Jadi ketika kehidupannya di dunia ini itu hitungannya miskin, gitu, dibanding dia ketika ada di surga, ketika dia bersama-sama dengan Bapa. Nah, supaya apa? Supaya kita juga memiliki standar kekayaan seperti dia, gitu loh. Karena kita diciptakan bukan dari benih duniawi, tetapi dari benih surgawi. Amin. Ya. Jadi jikalau kita tinggal di dalam Dia, minta apa saja yang kamu akan menerimanya. Nah, firman-Nya itu yang ditanam di dalam hati kita, ya. Benih yang ditanam ini, ya, itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak bisa hari ini tanam, besok kita bangun, kita berpikir oh sudah berbuah, sudah panen. Tidak, ya kan? Jadi semua ada waktunya, gitu loh. Semua ada waktunya. Tapi harus dimulai dulu dari benih ini. Harus dimulai dulu dari membangun impian ini. Harus dimulai dulu dari membangun visi dan percaya di situ. Kalau kita menanam benih, ya kan, kemudian besok kita dilihat lagi keluar akarnya belum ya, terus tanam lagi, terus nanti 2 hari kemudian dibuka lagi, sudah keluar kecambahnya belum, ya kan, itu nggak akan pernah bisa hidup, ya, malah mati malah. Nah, ya udah, kalau itu udah ditanam, ya, kita punya harapan yang kuat, ya kan, kita punya harapan dengan ada dasarnya tadi firman Tuhan tadi, bahwa apa yang sudah kita impikan itu, kita ndak usah, aduh kok belum ya, oh gitu. Tapi percaya aja bahwa itu akan tercapai. Percaya aja apa yang kita bangun itu, yang sedang kita tanam itu, suatu saat kita akan menuai. Amin. Ya, jadi kalau kita mau melihat hasilnya, ya, jangan kita ragu-ragu lagi. Ya, sekali kita bangun itu, sekali kita membuat impian kita percaya, ya kan? Percaya itu digenapi, itu dinyatakan. Tadi katakan di Markus 4 ayat 28 tadi ya. Benih itu kan pertama-tama kan keluar daunnya, kemudian tongkolnya, setelah itu barulah buahnya, jagungnya, seperti itu. Ya. Kalau jagung itu masa panennya berapa bulan, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Nah, mulai kita mau menanam apa ini, ya kan? Ada ukurannya, seperti itu. Ayam, ya. Nanti saya temukan sama pejantan saya dalam waktu dekat pasti akan bertelur, ya kan? Nanti telur itu ada waktunya, 21 hari baru netes, ya kan? Setelah netes, ya kan? Tapi harus ada perkawinan dulu. Nah, kalau ada perlindungan. Nah, kalau digoreng telurnya nggak netas. Bisa bertelur di orang. Nah itu benar, makanya kadang-kadang keinginan-keinginan kita ini akan membuat ini tidak Jadi ayam. Kamu yang seneng goreng telur. Berarti impiannya sudah diputuskan dulu dong. Iya, makanya impiannya ayam, ya kan, akan beli benih ayam. Terus karena lapar, ternyata lihat, wah telur ceplok enak ini ya. Jadi boleh ya kalau lapar dimakan tuh. Ah, ya boleh aja. Nah, tapi kalau dimakan ya tadi nggak akan sampai berbuah, ya. impiannya. Nah,
masuk ngimpi ayam. Nah ini umpama aja. Ini berkembang. Ayam kemarin berapa Pak? Banyak ya Pak? Tapi kok malah mengkeret. Nah, jadi kenapa harus seperti itu? Supaya apa? Supaya orang ini, kita ini kalau membangun impian ya kita percaya dengan impian itu sendiri juga gitu loh. Kita percaya benih yang kita tabur ini, impian yang kita tabur ini itu pasti kita akan menuainya. Jangan ragu-ragu lagi, ya kan? Nanti tengah-tengah tahun, oh kayaknya impianku salah deh, terlalu besar, terus dikecil lagi, nggak seperti itu, ya kan? Oh kayaknya impianku kok apalagi banyak yang oke, ngimpi kok ono ya kan? Nah, nanti berubah lagi. Jangan seperti itu. Kalau memang kita percaya, kita yakin ini memang kita butuhkan, ya kan? Tidak hanya sekedar keinginan semata untuk memuaskan nafsu kita, tapi memang ada untuk nanti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terus ya bangun itu, ya percaya. Ya. Karena apa? Itu semua ada waktunya. Ya. Nah, sama kayak kita membangun persekutuan ini, ya kan? Apa Pak impiannya untuk persekutuan MPP ini, Pak? Ya semakin banyak teman. Semakin banyak ya? Semakin banyak jadi gereja lah ya. Amin. Nah hari ini sudah bertambah berapa orang Pak? Hari ini sudah bertambah berapa orang? 3 ya? 3 orang toh? Nah itu. Makanya itu kalau kita akan melihat bagaimana mimpi itu. Sama Mbak Riri nanti tuh. Nah, sama anaknya siapa? Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lagi mau membangun impian, punya dasar dulu yang kuat, ya, benih firman Tuhan, ya, dan percaya bahwa apa yang kita bangun ini memuliakan Tuhan, dan ikuti prosesnya, ya, jangan ragu-ragu, ya, sampai kita menuai hasilnya, ya, karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan yang terbaik, hati yang baik untuk kita. Dia juga sediakan benihnya juga untuk kita, ya kan? Bagian kita akan merawat, ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin lain coba Eri dulu. Ya pagi kan kita kan berdoa, inginnya apa ya, saja sebelumnya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya teman-teman diberkati, aku senang ya. Pertama ya berkat rohani dan jasmani, berkat siapapun orang pasti akan hidup bang ya. Jadi ya berkat kemampuan ya. Jadi misalkan pagi berdoa, Tuhan aku pengen ini terus saja ya, dapat Tuhan utangku banyak, tahun ini dilunas semua. Tuhan aku punya mobil tapi rodanya 3. Terus rodanya 8 mulai dulu 2 atau 3 dulu baru 4 ya. Ya kan kemarin ini lucu ya. Kemarin lucu. Aku ketemu temanku waktu di gereja mau berdoa itu nggak muncul. Impianku apa mau aku di gereja. Terus kemarin saya hari Minggu ketemu Pak. Begitu dia berdoa di rumah langsung nulis 170. Nah 170 ini sebanyak impian ya. Impian tadi benar, mau apapun silakan. Tapi kalau ada gregel ya, gregel di hati, aku pengen sesuatu. Kalau yang ada keluarga, pengen anaknya pasti berhasil semuanya. Kedua, beban apa nih? Beban aku pengen utang-utang itu pas tahun ini pokoknya aku tidak ada beban. Aku tidak ada beban. Ini sebenarnya impian ini seperti dulu Pak Pito Sagung kan pernah ya. Dia waktu itu gerejanya hampir disita. Benar-benar wis kondisi ya namanya manusia ya. Ternyata pun ya manusia kalau sudah kepepet sudah nggak bisa apa-apa, hanya berserah. Dia nulis saja, nulis ini ya. Utangnya lunas semua, jadi sudah dihadapkan Tuhan. Kadang malah dulu nggak ditulis buku, ditulis tembok besar. Nah, aku pernah melihat
War Room judulnya, filmnya judulnya War Room. Nah, War Room jadi perang di kamar itu bagus kok. punya filmnya itu bagus. Dia tuh waktu itu ditinggal suaminya meninggal, terus dia punya kamar sendiri, kamar doa tersendiri. Itu ditulisi semua, kamar-kamarnya ditulisi, keinginan ideanya dia seperti itu. Terus dia berdoa, terus dia tuh gak berdoa buat diri sendiri, dia juga berdoa syafaat buat teman-temannya. Terus kalau ada temennya yang punya masalah, dia berdoa syafaat di situ. Terus ya puji Tuhan dia hidupnya ada berhasil. Maka disiapkan kita ini tempat tersendiri kalau bisa berdoa sendiri. Ya impian-impian tadi dituliskan, dan asuhan ini nggak seperti ini ya, nanti tulis entah di Alkitab punya sendiri bekas itu impian apa. Impianku ya aku pengen hidup jadi berkat, rumah makanku diberkati. Amin. Ya itu. Ada yang lain mungkin. Pak Haji gimana Pak Haji? Ada yang menanam, ada yang merawat. Artinya gini, ketika kita membangun impian, misalkan nih, umpamanya kita mau menjadi juru masak, ya kan, ke restoran, misalkan kayak ini, kan tentunya kita nggak sekedar ngimpi aja, nggak sekedar nunggu kan, nggak, ya kan. Ibu Sinta dia belajar, caranya bikin masakan ini gimana, belajar caranya memasak ini seperti apa, kan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita akhirnya akan menuai itu semua. Kayak misalkan kita menjadi punya bengkel atau punya usaha serabi soyotuman misalkan ya. Nah, mana harus belajar ya. Ada kan Ada kalau saya rumah tuh adanya di mana ya? Ada Pak, kemarin aku ketemu Pak. Oh ada. Saya rumah Berarti itu di Salatiga kan ya. Oh iya, berarti itu KW-KW. Nah, orang itu akan mencari tahu, belajar cara bikin serabi seperti apa, cara masaknya gimana, sampai dia masak, sampai dia akhirnya bisa buka usaha itu, ya kan. Nah itu impiannya didapatkan. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang kita ada tadi, hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang kita impikan. Nah, mungkin itu aja tambah. Ya, kita tambah lagi. Doa-doa kita, impian kita, Tuhan. Impian aku orang nyantol. Tadi kan Pak Mas Ahmed ada menanam, ada yang menuai. Misalkan ini kan teman-teman ya, sampai setahun kok nggak muncul, nggak nuai Pak. Mungkin udah dituai sama temennya. Ada yang nyolong lebih. Tidak ada. Sabar Pak. Ya, jadi memang kalau saya ini ya, sebenarnya ada Pak Haji ya. Aku tidak cerita. Akhirnya pegawai sama pengusaha jualnya keluar mana? Dia jawab, apa Pak? Masuk jualnya keluar pengusaha ya? Karena apa? Ya kan jual terus tak beli kok. Nah ini sama istri kita dididik apa? Di ketenangan. Sekarang ini dididik ketenangan situasi kondisi seperti itu. Kita sudah berdoa. Pasti doaku adalah minta pembeli dari barat, timur, selatan, utara, tengah, datang. Jadi ya kadang doa kita kadang belum terjawab. Nah ini kita dibutuhkan adalah tenangan. Kalau misal aku dan Sinta ini nggak tenang, mungkin pengennya dan cari tempat lain gitu. Nah isinya di ketenangan hati. Nah ya memang kunci sukses itu adalah ketenangan, tenang. Mungkin sementara ini dulu ya, kalau ada yang lain apakah? Silakan. Ini ada ide apa gitu ya. Impian saya itu terlalu tinggi gitu. Apa? Tinggi ke luar negeri. Semua kemana-mana gitu. Amin. Nah, itu aja. Kalau untuk Indonesia kayaknya udah saya kelilingnya.
Pulau Jawa semua. Luar negeri itu Nah. terlalu tinggi kalau untuk Tapi nggak ada yang mustahil, cuma Tuhan tuh kan. Kalau keluar negeri itu nggak tinggi pak, sama udah rata. Iya, hanya mungkin gini, mungkin belum waktunya, karena gini ya. Mungkin orang mulai kan nih. kadang-kadang juga keluarga juga bisa melemahkan loh pak. Padahal dulu saya tidak bermimpi untuk keluar negeri, tetapi saya itu sering diajak orang banyak keluar negeri mau pak, tapi saya nggak mau. Lah sekarang saya pengen keluar negeri. Orang nggak mau aja. Lah itu. Kalau kalau mau keluar negeri tuh Pak, Pak Ale kalau punya impian keluar negeri, Pak Ale harus bikin paspor. Oh, kalau paspor udah 3 kali gagal. Jadi kan, ya tak ceritain dulu ya, kan Pak Petrus Agung itu kan dulu waktu itu kan berkat bagi bangsa-bangsa. Waktu itu kan ada red carpet juga loh. Pak Agung pernah bilang, ini kan aku kan kalau aku kan sudah pernah ke Korea, pernah ke China, tapi itu kan karena sama itu ya Bantara ya, jalannya pelayanan barang bebas. Pelayanan. Kalau ini kalau red carpet ini Pak Agung pernah bilang ini, kalau Tuhan sudah tentukan kamu di luar negeri, misalkan kalau ini mau pelayanan ya, pasti Tuhan sediakan dananya. Aku bilang kan Pak Agung ngomong, ini red carpet proyeknya Tuhan. Tuhan, aku pegang omongannya hambamu. Ya, aku nggak mau pakai uang tabungan. Aku bener-bener ini uang ini murni pure. Tiba-tiba aku waktu itu kan aku usaha aku pakaian ya. Nah, aku dapat pakaian banyak itu tengkok, dapat tengkok 1.500. Ada teman nawarin. Aku bilang, Bu, biasanya kan aku kan beli kau langsung ambil. Kalau ini, Bu, ini tengkoknya nggak tak bayar ya, tapi tak ambil dulu. Nanti kalau udah kejual tak bayar. Ternyata boleh. Biasanya itu kalau ambil pakaian banyak itu cash, karena kan nggak ada tukar. Dalam waktu sekitar kamu tak ambil, kamu tak jualkan, itu segera cepat aku dapat uang tunai bisa berangkat ke India. Pakai tank top ya pak ya? Hah? Pakai tank top ya? Pakai jalan. Dia pernah pakai tank top. Saya maksudnya berangkat dengan tank top. Anak jual tank top bisa berangkat. Dia pakai tank top gitu. Pakai dalam Balik dia. Ada tank top gitu. nanti tergenapi. Tergenapi aku bisa red carpet di India. Nah itu kalau Tuhan sudah apapun ya sudah beri, pegang aja, amin aja. Amin. Amin. Dapat apa? Ini belum, dia lagi mikirin videonya apa gitu. Jangan fokus sama tank topnya pak. Tapi sebenarnya saya udah bahagia ya, bahagia gini. Apa yang saya mau itu sebetulnya udah semua ya. Cuma kadang-kadang heran, yang saya mau malah nggak diturutin, tapi ya nggak mau saya turutin, lucu nggak? Dia sering anak saya juga bilang, Pak, mau nggak ke ini Thailand atau ini? Tidak mau. Maunya bajunya bilang Makanya dia sengaja ke Thailand bawa beli ini bajunya dan dulu biar nanti kamu ke Thailand. Ada ke Thailand murah. Memang saya dulu impian saya itu nggak teman ke Asia pak. Jadi saya senangnya ke Eropa, Belanda, Jerman, Australia gitu. Nah, Jerman cicir kamu. Jadi saya tuh ya dulu mau udah berangkat, dikasih visa udah jadi, semua biaya udah ada. Tiba-tiba sama teman saya itu biayanya dihabisin. Jadi saya nggak bisa pak. Nah itu kan ada. Oke, saya kemarin saya ditawarin pak. Ada tiket murah, 5 juta pak. Ke Israel. Orang lain 30 juta, saya 5 juta loh pak. Tapi karena mendadak, sasaran baru bikin paspor. Sasaran tembak. Jadi enak.
Tapi suatu saat ya impian saya akan jadi gitu. Amin. Amin. Cuma yang nggak mendukung ya keluarga. Ini nanti kalau kabur ke Eropa nggak balik lagi. Nah itu yang jadi masalah. Udah ada rencana seperti itu. Makanya Tuhan selalu. Nah itu. Tapi memang benar juga loh Pak. Sudah ya, yuk intinya tadi kan sudah disampaikan Mas Samuel. Terus nanti malam besok pagi berdoa. Pernikahannya jangan terlalu muluk-muluk, nanti kayak Tuhan gede rasowo. Oh enggak. Tuhan aku pengen Fortuner, terus kayak Fortuner saya sampai pajaknya berdoa. Yang penting cukup aja Pak ya. Cukup di sana. Udah cukup. Tuhan pengen rumah gua deh, terus pajaknya tinggi lah iso bayar. Sekarang jangan beli, makanya jangan ingin Jadi yang gede-gede. sesuai kapasitas kita, Sesuai apa yang dibutuhkan sesuai apa yang dibutuhkan. dan itu juga dasarnya ada. Yuk, sudah. Ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih membangun impian demi impian kami. Kami percaya Tuhan Kau berkati kami dengan impian-impian yang baik daripada Engkau. Kau sudah memberikan dasar, Kau sudah memberikan hati yang baik dalam setiap kami anak-anak-Mu. Kau sudah memberikan juga firman-Mu sebagai benih yang baik Tuhan. Bagian kami percaya apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami akan menikmati, kami akan menuai semuanya Tuhan dalam masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sebentar lagi kami hendak menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan. Kau berkati setiap makanan yang sudah disediakan dan itu menjadi kebutuhan dari kami Tuhan. Terima kasih untuk fellowship hari ini Tuhan.
Bila kami semakin hari semakin disatukan dengan kasih-Mu yang lebih erat lagi, kami lebih bersepakat lagi di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita mengucap syukur. Haleluya. Amin.